masuk pada informasi nilai gizi, karena ini adalah yang paling penting tentunya. Nah, jadi untuk informasi nilai gizinya ini harus diperhatikan ya. Jika teman-teman ingin membeli susu untuk menambah tinggi badan, yang perlu diperhatikan adalah informasi nilai gizi. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui kira-kira kita tercukupi nggak kalsiumnya ya, kalau kita misalnya mengkonsumsi susu Boneto ini. Nah, jadi untuk kalsium daripada susu Boneto ini cukup tinggi ya teman-temannya, sehingga bisa menambah tinggi badan teman-temannya atau anak-anak di bawah usia 13 tahun, bahkan 13 tahun ke atas juga bisa sampai dengan 18 tahun. Jadi 45% ini adalah berarti masih kurang ya, untuk dalam keseharian kita harus mencapai 100%. Jadi untuk mencapai kalsium tersebut kita harus mengkonsumsi makanan-makanan lain juga yang mengandung kalsium ya. Jadi kalsium itu tidak saja terpenuhi dari susu, tapi bisa juga dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, seperti dari ikan misalnya juga bisa. Kemudian dari sayur-sayuran juga bisa, tetapi yang paling banyak kalsiumnya adalah bisa dari susu, dari keju, ataupun dari yogurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Kali ini Bunda akan mereview lagi ya salah satu produk. Sebenarnya Bunda udah ngantuk banget ya teman-teman, tetapi karena ini udah banyak banget yang nanya tentang susu yang satu ini, makanya Bunda menyempatkan untuk melakukan review ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu banyak banget yang nanya tentang susu yang penambah tinggi badan ya, atau susu untuk menambah tinggi badan anak. Ada yang nanya susu Zila, susu Hilo, susu Denkau, dan juga ada susu Boneto ya. Nah, kebetulan kali ini Bunda mau nge-review salah satu di antaranya, itu adalah susu Boneto ya. Nah, di sini Bunda mereview yang berat bersihnya 350 gram ya. Nah, di sini ada tulisannya Yummy Choco. Di sini juga kita lihat untuk susu Boneto ini sendiri sudah ada logo halalnya ya. Ini, dan juga ini berat bersihnya 350 gram. Ini susu bubuk instan rasa coklat. Nah, jadi pada saat membeli susu jangan lupa juga diperhatikan untuk expired date-nya. Ini masih layak banget sampai dengan tahun 2021. Ini dia ya, jadi masih sangat layak. Nah, moms atau teman-teman, jadi pada saat membeli susu untuk menambah tinggi badan anak, yang perlu diperhatikan yang utama adalah tinggi kalsium. Nah, karena banyak banget susu yang mengklaim bahwa tinggi kalsium, jadi jangan karena mentang-mentang ada tulisan ada tinggi kalsium tapi tidak diperhatikan langsung diminum, karena itu adalah salah satu faktor utama untuk menambah tinggi badannya. Karena kalsium itu sendiri tidak berasal dari dalam tubuh kita ya, melainkan dari makanan yang kita konsumsi ataupun minuman-minuman yang bisa juga berasal dari keju, yogurt maupun susu. Jadi sebagai moms atau teman-teman yang remaja nih bisa beli sendiri, diperhatikan ya ini tinggi kalsium, kira-kira kalsiumnya berapa ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dari informasi nilai gizinya. Nah, selain informasi nilai gizi, Bunda juga di sini akan menjelaskan secara lebih detail susu Boneto ini apa saja sih manfaat dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Karena ini susu Boneto ini sudah dikenal dari semua kalangan bahwa ini bagus untuk menambah tinggi badan. Dan juga ada beberapa yang bertanya, Bun, untuk susu Boneto ini kira-kira bagus untuk usia berapa? Nah, di sini Bunda akan memberitahu bahwa susu Boneto ini bisa dikonsumsi untuk anak 13 tahun ke bawah ya. Nah, jadi bagus itu untuk anak-anak yang sedang aktif-aktifnya ya. Jadi layaknya itu untuk anak 3 tahun ke atas sudah boleh mengkonsumsi ini, atau 5 tahun ke atas. Nah, oke, di sini kita lanjut saja. Kita lihat bahwa untuk susu Boneto ini ada informasi nilai gizi ya, tapi sebelum kita masuk ke informasi nilai gizi, nah di sini kita lihat
bahwa kalsium membantu dalam membentukkan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Kemudian juga mengandung zat besi. Zat besi ini merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kemudian untuk susu Boneto ini sendiri juga mengandung protein. Protein ini merupakan salah satu komponen esensial dalam pembentukan dan perkembangan anak. Jadi bagus juga ya untuk perkembangan anak. Ini sebenarnya bisa dikonsumsi untuk anak 13 tahun ke bawah ya. Tapi untuk 13 tahun ke atas juga boleh ya. Sampai dengan 18 tahun masih boleh mengkonsumsi ini jika ingin tinggi badannya bertambah. Kemudian mengandung vitamin B1, vitamin B2. Nah, ini berperan sebagai enzim perubahan karbohidrat menjadi energi. Jadi bagus ya, dari kandungan-kandungan susu Boneto ini sebenarnya bagus untuk perkembangan, tidak hanya menambah tinggi badan anak, tetapi karena dikenal sejak lama bahwa susu Boneto ini untuk menambah tinggi badan karena dari kalsiumnya. Nah, sebentar kita lihat daripada kalsiumnya berapa yang terdapat dalam susu Boneto ini. Kemudian untuk susu Boneto ini memiliki beberapa varian rasa ya, diantaranya ada rasa vanila, rasa coklat, kemudian ada rasa madu, ada rasa cookies ya. Jadi bisa dipilih atau bisa dibeli sesuai dengan selera ya. Nah, kemudian di dalam susu Boneto ini mengandung beberapa vitamin ya. Dan tentunya ini bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin E. Selain itu juga mengandung fosfor ya, dan tentunya juga mengandung kalsium juga ya. Dan kalsium ini sebenarnya cukup tinggi ya, tapi nanti kita coba lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada informasi nilai gizi, di sini Bunda juga akan memberikan informasi bahwa rangkaian dari produk Ensor Boneto ini adalah ada Boneto Box seperti yang Bunda review saat ini. Kemudian ada Boneto Saset dan juga ada Boneto UHT ya. Nah, jadi bisa dipilih, ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Kemudian ada varian rasa juga seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada informasi nilai gizi karena ini adalah yang paling penting tentunya. Nah, jadi untuk informasi nilai gizinya ini harus diperhatikan ya. Jika teman-teman ingin membeli susu untuk menambah tinggi badan, yang perlu diperhatikan adalah informasi nilai gizi. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui kira-kira kita tercukupi nggak kalsiumnya ya, kalau kita misalnya mengkonsumsi susu Boneto ini. Nah, di sini kita langsung saja bahwa untuk takaran saji itu adalah 40 gram. Jadi sekali minum itu adalah 40 gram ya untuk takaran sajinya. Dan ini jumlah persajian perkemasan ini adalah bisa diminum untuk 9 kali ya teman-teman ya. Kurang lebih 9 kali atau 9 kali minum ya. Nah, kemudian untuk energi totalnya itu adalah 160 kilokalori. Dan energi dari lemaknya adalah 40 kilokalori. Nah, di sini juga kita lihat untuk lemak totalnya adalah 4 gram. Di sini juga dijelaskan bahwa AKG-nya ya atau angka kecukupan gizi. Di sini adalah 6%. Kemudian untuk lemak jenuhnya 3 gram, sedangkan AKG-nya adalah 14%. Kemudian untuk lemak transnya adalah 0. Kemudian di sini juga ternyata mengandung kolesterol, ini 10 mg dengan angka kecukupan gizi atau AKG-nya adalah 3%. Kemudian proteinnya adalah 6 gram dengan AKG 10%. Kemudian karbohidrat total 24 gram. Kemudian AKG-nya adalah 7% ya. Kemudian mengandung gula total juga 20 gram. Mengandung laktosa juga 10 gram, sukrosa 10 gram. Di sini juga mengandung natrium 75 mg dengan AKG 5%, mengandung kalium juga 330 mg dengan AKG 7%. Kemudian di sini seperti yang Bunda jelaskan tadi ya, mengandung vitamin A, vitamin D3, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, dan tentunya vitamin B12. Jadi, untuk susu Boneto ini selain mengandung vitamin juga mengandung kolin ya. Untuk kolinnya ini adalah 40 mg dengan angka kecukupan gizi atau AKG-nya adalah 10%. Sedangkan untuk kalsiumnya adalah 500 mg atau untuk angka
kecukupan gizinya adalah 45%, jadi cukup tinggi ya. Nah, jadi untuk kalsium daripada susu Boneto ini cukup tinggi ya teman-temannya, sehingga bisa menambah tinggi badan teman-temannya atau anak-anak di bawah usia 13 tahun, bahkan 13 tahun ke atas juga bisa sampai dengan 18 tahun. Jadi 45% ini adalah berarti masih kurang ya, untuk dalam keseharian kita harus mencapai 100%. Jadi untuk mencapai kalsium tersebut kita harus mengkonsumsi makanan-makanan lain juga yang mengandung kalsium ya. Jadi kalsium itu tidak saja terpenuhi dari susu, tapi bisa juga dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, seperti dari ikan misalnya juga bisa. Kemudian dari sayur-sayuran juga bisa, tapi yang paling banyak kalsiumnya adalah bisa dari susu, dari keju, ataupun dari yogurt. Jika misalnya teman-teman ingin menambah tinggi badan, maka disarankan mengkonsumsi susu ini ya. Pada saat mengkonsumsi susu ini, tentunya harus membuatnya sesuai dengan takaran yang sesuai pada kemasannya ya. Karena apa? Jika teman-teman membuat susu tidak sesuai takaran yang telah dianjurkan, maka itu hanya sia-sia saja ya. Jadi di sini misalnya sudah dianjurkan bahwa takaran per sajinya adalah 40 gram. Tapi teman-teman hanya membuat kurang dari 40 gram, itu berarti maka kalsium pada saat teman-teman meminum susu ini berarti berkurangnya, berarti bukan lagi 40%, tapi kurang dari 40%. Jadi teman-teman pada saat membuat susu apapun harus sesuai dengan takaran. Jangan sampai mentang-mentang tanggal tua atau mungkin lagi ngirit susunya dibuat 1 sendok, tapi itu sebenarnya tidak bagus ya, karena tidak akan berpengaruh pada kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, seperti yang sudah jelaskan. Jadi buatlah susu sesuai dengan takaran yang telah dianjurkan pada kemasannya. Nah, selain kalsium juga mengandung fosfor, mengandung magnesium, zat besi, zinc, selenium, tembaga, yodium, dan di sini bisa dibaca ya. Di sini Bunda hanya menjelaskan yang paling penting adalah kalsium. Karena apa? Susu ini dikenal untuk menambah tinggi badan anak ya. Jadi cukup jelas ya untuk penjelasan Bunda kali ini. Nah, kemudian kita lihat juga untuk cara penyajiannya. Nah, di sini ada petunjuknya ya, jadi harus sesuai dengan petunjuk penyajian. Nah, untuk petunjuk penyajian ini adalah 4 sendok makan. 4 sendok makan itu pada saat kita minum adalah mengandung 45% kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Dari 100%, jadi 45% sudah terpenuhi setelah kita mengkonsumsi susu Boneto ini. Nah, selebihnya bisa dari sayuran, dari makanan-makanan yang kita konsumsi ya, seperti yang Bunda jelaskan tadi, dari keju, yogurt, bisa dari makanan seperti ikan dan juga bahkan sayur-sayuran. Nah, jadi untuk takarannya ini adalah 4 sendok makan ya, atau kurang lebih dari 40 gram ya. Kemudian untuk airnya itu adalah 170 ml air matang ya. Jadi ini bisa menggunakan air hangat atau juga air dingin ya. Jadi sesuai selera. Di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat pada komposisi. Nah, ini juga cukup penting ya teman-teman ya. Jadi untuk komposisinya di sini mengandung susu bubuk, gula, kemudian bubuk whey, kemudian susu bubuk tanpa lemak, bubuk coklat. Jadi di sini juga mengandung kalsium ya. Di sini cukup lengkap ya untuk komposisinya, bisa dibaca-baca sebelum diminum. Tetapi di sini Bunda menekankan bahwa susu Boneto ini benar bisa menambah tinggi badan. Tetapi cara membuat susunya adalah harus sesuai dengan takarannya. Selain dari susu juga bisa dari makanan ya, makanan atau minuman-minuman lain yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jika teman-teman untuk menambah tinggi badan juga bisa berolahraga rutin, mungkin setiap pagi atau pagi dan sore ya. Itu juga tips untuk menambah tinggi badan. Selain itu juga Boneto mengklaim bahwa Boneto Enforce dengan high kalsium, protein, 12 vitamin, dan 9 mineral yang dapat membantu mendukung kebutuhan nutrisi keluarga dan buah hati Anda. Cukup bagus ya teman-teman, jika misalnya teman-teman ingin menambah tinggi badan, ini boleh dicoba ya.
Jadi ada beberapa merek susu memang untuk khusus menambah tinggi badannya. Selain Boneto juga seperti susu Zee, susu Denkau. Tapi diperhatikan ya Mams ya teman-teman, pada saat membeli produk atau susu untuk menambah tinggi badan, diperhatikan untuk kalsiumnya ya, karena kita harus terpenuhi kalsiumnya. Selain dari susu juga dari makanan atau minuman-minuman lain yang kita konsumsi sehari-hari. Yap, itu dia teman-teman review susu Boneto kali ini ya. Susu untuk menambah tinggi badan atau susu tinggi kalsium ya. Mudah-mudahan Mams atau teman-teman bisa dipahami. Jika masih ada yang ingin bertanya, boleh komentar di bawah ini. Insya Allah Bunda akan jawab. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian agar teman-teman yang membutuhkan bisa mengetahui ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Arifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bunda semakin semangat buat videonya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!